wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Wasbagha 'alaina fi mamarri layali was-salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul 'alam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khairul anam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ayatan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati seluruh petugas kekhilafan Islam se-Ummul Qura Purwosari, baik yang berada di wilayah di Ummul Qura, di Gemasulan, maupun yang bertugas di PPLP serta Ikhwan Fillah. Saya tidak akan menyebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semua yang pada malam hari ini hadir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini Allah masih memberikan kita, Allah masih memberi izin kepada kita hidup. Dan ini adalah rahasia Allah. Tidak ada satu orang pun yang tahu kita harus hidup di dunia ini berapa lama. Dan ini kenapa Allah rahasiakan? Dengan harapan kita sebagai manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu, sasarannya ke arah sana. Maka sisa hidup kita yang kita tidak tahu, tinggal berapa detikkah kita hidup, tinggal berapa menitkah kita hidup, tinggal berapa jam, berapa hari, berapa bulan, setahun, berapa tahun kita hidup, kita tidak tahu. Maka kesempatan inilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita tunduk dan taat kepada Allah, kepada Rasulullah melalui ketaatan kita dalam sistem kekhilafahan Islam. Tanpa itu maka kita tidak akan mampu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah tanpa adanya ulil amri. Ketika Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk taat kepada Allah, maka Allah turunkan Rasulnya dari semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memerintahkan kepada umat Islam agar tunduk kepada Allah, agar tunduk kepada Rasulullah, maka Allah turunkan di tengah-tengah kita ulil amri. Maka jelas ketaatan kepada Allah akan mencapai kepada yang ketaatan sempurna insya Allah apabila umat Islam ini punya kepemimpinan. Kalau umat Islam ini punya ulil amri, kalau umat Islam ini punya sistem atau wadah. Maka kita bersyukur pada Allah, kita berada di dalam sistemnya Allah, yaitu sistem kekhilafan Islam. Tidak pernah kita sangka usia kita pada saat akil balik pun kita sering belajar mengaji di mana-mana. Mungkin kita selalu gerak dari harokah satu ke harokah yang lainnya. Belum pernah terfikirkan bahwa kita ini akan berada di sebuah sistem Allah, yaitu sistem khilafah Islam. Sebenarnya sadar ataupun tidak, kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ternyata untuk menyadarkan seseorang, untuk menyadarkan jamaah baik sebagai petugas maupun sebagai jamaah bahwa dirinya adalah orang yang dipilih Allah, berat
Hebatnya luar biasa. Hanya menyadarkan dirinya pilihan Allah. Betul nggak? Ada nggak yang hari ini bangga, bukan berarti untuk sombong, kita dipilih oleh Allah? Baru menyadarkan itu saja sulitnya luar biasa. Sadarlah bahwa kita ini adalah pilihan Allah, sebagaimana ayatnya antum semua sudah hafal. Summa awrasnal kitabal ladzi istofaina min ibadina. Ketika dahulu Allah telah memilih Adam beserta pengikutnya, Allah memilih Nuh beserta pengikutnya, Allah memilih Ibrahim beserta pengikutnya, Allah memilih Isa beserta pengikutnya, Allah memilih Muhammad SAW beserta pengikutnya. Summa, kemudian kami pilih hari ini Ustadz Abdul Qadir Hasan Arbarja beserta pengikutnya. Jadi kita ini adalah pilihan Allah. Yakin nggak kita ini pilihan Allah? Maka wajar nggak kalau khalifah? Mari kita memantaskan diri. Ya, kenapa kalimat itu terucap dari seorang khalifah? Karena kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah orang yang belum pantas menjadi pilihan Allah. Khalifah bukan ngajak untuk kita bersombong-sombongan, tapi mari kita memantaskan diri. Biasanya kalau dipilih itu dibenci apa dicinta? Orang yang dipilih itu biasanya dibenci apa dicinta? Karena prestasi, karena kebaikan. Pastinya kan begitu. Nah, orang yang dicintai Allah itulah bahasa Arabnya Habib. Kasih Allah bahasa Arabnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Nggak harus capek-capek aku ngurunut silsilah. Ya, ngurunut silsilah itu berapa miliar yang harus dikeluarkan dananya. Orang mau besok taklim gagal itu 21,7 mil. Taklim apa? Hah? Apa? Nah, maksud saya ke sana. Cuman ngomong begitu doang. Berapa? 1 miliar. Antum bacanya setengah-setengah kali. 21,7 miliar. Itu ngomong taklim gak jadi. Pergi haji gak jadi. Padahal kalau WA itu kan murah. Ya. Dia masuk ke TV itu kan gak bayar. Coba. Cuman ngomong begitu doang. Maka kita hari ini luar biasa. Ya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka gelar kita di mata Allah, insya Allah kita ini adalah habibnya Allah berdasarkan Al-Quran. Tapi catanya Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka kalian antum semua akan menjadi yuhibbukumullah, orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa sih kita nggak senang dicintai oleh Allah? Ya, Allah menyiapkan surga, Allah menyiapkan bidadari segala macam, nggak ada ibadah, nggak ada apa. Kita hari ini hanya begini-begini saja, coba. Ya, kita hari ini yang memilih adalah Zat yang menciptakan Quran, Zat yang menciptakan di atas segala-galanya, Allah Azza wa Jalla. Allah telah memilih kita. Summa awrasnal kitab. Kemudian setelah kami pilih 25 nabi dan pengikutnya, sekarang giliran antum kami pilih, kata Allah. Allah ribuan tahun yang lalu sudah ngomong, ketika antum dipilih itu nanti akan keluar 3 karakter manusia. Yang pertama zalim. Zalim. Ya, zalim itu apa? Zalim itu apa? Menganiaya diri. Saya yakin orang yang sudah akidahnya terhadap khilafah, cintanya kepada ulil amri, paham betul dengan struktural khilafah Islam, ketika ada undangan struktural dan dia bermaksiat, saya yakin hatinya tercabik-cabik.
Ya, apalagi acara laporan. Walaupun sedang rasanya bergembira ria dengan sanak saudara di Jakarta atau di sono Citerep, tapi tetap hatinya tersayat-sayat seakan kita ini sedang laporan. Gelisah dia, merana dia, tersiksa dia, karena hatinya terikat dengan kekhilafan Islam. Betul nggak kira-kira begitu? Iya, karena saya ngerasain begitu. Ya. Kadang-kadang kalau nggak mau izin, mau nggak hadir tapi nggak mau izin itu rasanya bikin pura-pura nggak baca dari amir di atas kita ini. Tapi nanti tetap saja, waduh ini mah lebih bahaya lagi. Kalau sampai japri dari amir di atas kita ini nggak sampai dibuka lebih berbahaya lagi. Kalau buka pasti ini bentuknya instruksi. Maka ketika kita melanggar instruksi itu, dolen kita, maka hati kita rasanya sakit. Nah, ini kalau warga khilafah Islam yang ada di Bungur Sari semacam itu luar biasa. Ya. Kehebatan ada tarbiyah wa talim kerjasama dengan masuk rumah dan dibantu oleh 3 stafnya, kerjasama dengan baik membina umatnya sehingga hatinya terikat dengan akidah khilafah. Kemanapun dia pergi yang diingat-ingat adalah khilafah. Ya, spontanitas khilafah itu yang mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Jangan antum dibelintir-belintir. Mengingat khilafah kalau saya ingat Allah, nggak saya ingat Rasulullah, ya nggak bisa. Mengingati Allah atau Rasul ulil amri minkum itu adanya di khilafah. Tanpa itu no. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti suatu saat akhir zaman kalian akan menyaksikan umatku mereka berzina di depan mata, di pinggir jalan, dan semua mereka itu tidak merasa malu dan takut kepada Allah. Apakah ketika menyaksikan itu kita akan menjadi berzina? Jawabnya tidak. Ketika Allah sampaikan nanti, ketika wahyu Al-Quran ini saya berikan kepada orang-orang yang beriman sekarang ini, dengan Allah ucapkan nanti di antara kalian ada yang dolim, apakah kita akan pilih yang dolim? Jawab saja repot. Tidak. Maka tinggal 2 ini. Kalau nggak dolim, hapus sudah. Berarti antum hari ini bukan termasuk orang yang dolim, insya Allah. Ya. Tinggal 2, apa itu? Muktasid itu artinya sesuai dengan apa misi yang kita sampaikan. Kalau main bola ya namanya bukan muktasid, tapi yang megang priwit itu apa itu? Nah, wasit itu bahasa Arab. Ya. Iya. Kalau umatan wasato ya umat yang pertengahan, yang adil. Tapi ketika kita kembali kepada ayat yang saya sampaikan, bahwa ketika kita dipilih oleh Allah pertama, Allah sebut karena mayoritas nantinya kan yang dolim itu, maka Allah sebut yang pertama. Ya. Agak lebih baik dari yang pertama, muktasid. Artinya apa? Adem-adem saja, santai-santai saja, cuek bebek. Jadi adem terhadap program. Maka kata Allah, wa qulu qaulan syadida, bikinlah kalian program yang